salah satu yang menjadi tantangan ini kan adalah human capital yang sebenarnya membutuhkan waktu. Tapi mungkin Komdigi sendiri sebagai kementerian yang harapannya menjadi benchmark dari ASN digital ini sendiri, apakah sudah ada indikator-indikator yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Iya, kami sudah mengukur kalau di lingkungan Komdigi itu adalah indikator terhadap pelayanan publik yang diberikan di setiap unit kerja di Komdigi. Kami sudah menyusun before afternya. Jadi sebelum dilakukan transformasi digital atau pemanfaatan teknologi digital di dalam sebuah layanan, kita sudah mengukur before-nya dulu. Jadi existing starting-nya seperti apa, kemudian kita memiliki target after. Nah ini harus kuantitatif ya, nggak bisa kualitatif. Jadi harus ada angka-angka. Misalnya tentang jumlah hari. Berapa hari satu layanan perizinan misalnya. Kita banyak sekali jenis pelayanan izin di Komdigi ini. Masing-masing unit kerja eselon 1 itu punya pelayanan perizinan. Itu sebelum diimplementasikan teknologi digital berapa lama. Ada yang misalnya 2 minggu, ada yang 10 hari gitu. Nah kita bisa improve menjadi berapa hari. Rata-rata sekarang kita sudah menuju 1 hari kerja. One day service. Karena itu udah maksimum yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua adalah prosesnya sendiri. Jadi kita menghindari adanya lagi tatap muka. Jadi sudah sangat jarang layanan publik di Kementerian Komdigi ini yang pemohon atau pengguna layanan itu harus datang secara fisik, bawa berkas dan sebagainya. Itu udah hampir tidak ada gitu. Semuanya itu sudah dilakukan secara online. Dan ukurannya adalah tidak perlu ada tatap muka. Dan yang ketiga adalah customer care-nya. Jadi bagaimana respons dari customer care di Komdigi ini terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam melakukan pelayanan. Endingnya apa ya? Tentu kita ingin puas, masyarakat cepat, bisa traceable, bisa di-trace permohonannya. Dan yang ketiga ukuran berikutnya adalah transparan. Tidak ada lagi pungutan-pungutan liar atau apalah namanya yang membuat semua layanan itu harus berjalan kalau sudah mengeluarkan sesuatu dan sebagainya. Itu kita teknologi digital alhamdulillah cukup mampu memberikan result terhadap hal itu, Mbak Dina. Gitu. Oke, apakah ini hanya untuk publik atau sebenarnya juga untuk bisnis dan korporasi, Pak? Oh ya, yang saya maksud publik bukan pribadi, itu bahkan banyak sekali yang itu korporasi gitu. Perizinan frekuensi, perizinan type approval untuk perizinan sertifikasi perangkat telekomunikasi itu umumnya publik yang domain dari korporasi yang melakukan perizinannya. Oke, berarti kan memang ini juga tujuannya untuk memberikan layanan optimal bagi bisnis supaya bisa berkembang di Indonesia. Yeah. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau kita bicara berkaitan dengan digitalisasi di tahun 2025 ini kan perkembangan digitalisasi ini juga luar biasa, Pak. Yeah. Bahkan bukan sekedar penggunaan software lagi, tapi kita sudah ada di level penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Yeah. Nah, dengan perubahan yang cukup cepat ini, kira-kira kalau dari Kemenkomdigi sendiri, kompetensi baru apa yang harus dimiliki atau disesuaikan bagi para ASN di seluruh kementerian dan juga lembaga? Ya, kami baru saja ini Bu Dina meluncurkan arah digitalisasi nasional. Itu terbagi dalam tiga T ya, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Nah, kenapa kami harus sampai pada sisi ini? Jadi tidak cukup kita itu hanya terkoneksi. Artinya kalau kita ini hanya bisa di mana-mana kita bisa dapat koneksi internet, itu koneksi terkoneksi. Kita bisa terhubung dengan keluarga kita, dengan kolega kita itu. Iya, tapi nggak bisa cuma selesai itu, tapi dia harus tumbuh. Tumbuh ini dalam artian dia memberikan impact terhadap produktivitas, terutama ekonomi digital dan sebagainya. Tumbuh termasuk yang Mbak Dina sampaikan tentang AI itu adalah pemanfaatan ini. Jadi memanfaatkan konektivitas tadi, keterhubungan tadi untuk hal-hal yang bersifat produktif. AI itu ada di dalam salah satu pilar tumbuh ini. Nah, yang ketiga kita juga terjaga. Tidak ingin kita terkoneksi, punya koneksi jaringan, punya tumbuh memanfaatkan aplikasi termasuk AI dan sebagainya, dan ketiga tapi tidak aman, tidak secure, kemudian bahkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat negatif, tindak pidana, pornografi, judi online dan sebagainya. Nah,
Nah, pemanfaatan AI ini berada dalam 3 aspek tadi. Jadi direfleksikan di dalam teknologi pemerintahan juga sama. Ketika kita bicara pemerintahan digital, dia harus terhubung, dia harus tumbuh, dia juga harus terjaga. Jadi ini untuk semua sektor, baik itu sektor swasta atau korporasi, termasuk pemerintahan, tiga pilar ini harus diterapkan secara bersamaan. Terhubung, tumbuh, dan terjaga. Nah, bagaimana AI? Mungkin ini sekarang fokus kedua yang ingin ditanyakan Mbak Dina. Apakah AI ini benar-benar bisa bermanfaat buat kepentingan pemerintahan? Banyak sekali aplikasinya. AI ini menurut pendapat saya menjadi sebuah new wave ya, gelombang baru dari perubahan teknologi, pemanfaatan teknologi digital di seluruh dunia. Dan dia akan melanda seluruh aspek kehidupan dan termasuk pemerintahan. Maka pemerintahan harus bisa mengantisipasi dan mengadopsi pemanfaatan AI tersebut. Dan saya pikir ini sebuah long journey, jadi kita ingin memanfaatkan AI ini secara produktif sekaligus meminimais resiko-resiko yang ada di dalam pemanfaatan AI tersebut. Jadi intinya ini sebuah keniscayaan, tidak mungkin kita abaikan dan tidak bisa bilang kami nggak mau pakai, nggak mau terlibat, itu mustahil. Jadi kemungkinan besar kita harus bisa mengadopsinya itu, namun how to-nya yang menjadi isu. Bagaimana mengadopsi AI ini secara sehat, produktif, dan meminimasi resiko-resikonya. Gitu. Oke.